Selamat datang di Buah Cerita Sinema, channel yang membahas alur cerita film terbaik dan menghibur untuk mengisi waktu luangmu yang kebanyakan, sama seperti saya. Kembali lagi di sini dengan saya Dias, narator Buah Cerita Sinema genre romance, kriminal, action, dan semi dewasa. Parah. I did not start this war. But I will finish it. Film ini merupakan seri terakhir dari film Planet of Apes yang berjudul War the Planet of the Apes. Buat kalian yang belum nonton seri pertama dan kedua, alangkah baiknya kalian menonton dulu. Link saya pasang di deskripsi ya. Scene awal dibuka menceritakan pasukan tentara yang lagi nyari tempat persembunyian para simpanse. Sampai akhirnya mereka menemukan benteng yang dijaga oleh pasukannya Caesar. Ternyata para tentara ini juga punya simpanse pengkhianat yang sebelumnya menjadi pengikut Koba, sekarang berpihak pada manusia. Perang mulai pecah. Di situ banyak prajurit yang tewas. Hanya sisa 4 orang bersama gorila yang dipanggil Donkey yang selamat. Akhirnya Caesar datang, didampingi oleh Maurice dan Winter. Para tahanan ini ngomong kalau mereka diperintah sama Kolonel McCloud. Caesar memberitahu mereka kalau yang memulai peperangan itu bukan Caesar, tapi Koba. Dan Koba sekarang sudah terbunuh. Caesar meladeni perang hanya untuk membela diri, untuk melindungi kaumnya. Now, I fight only to protect apes. Si Donkey ini tetap menyalahkan Caesar atas kejadian semua ini dan bilang kalau Caesar nggak akan pernah menang melawan kolonel yang kejam ini. Karena Caesar sudah kesel, dia nyuruh Winter membawa keluar si Donkey ini untuk ditahan. Dan Caesar mengirim 4 orang itu kembali ke markasnya untuk diampuni. Ya dengan harapan pesan ini tersampaikan ke kolonel kalau sebenarnya Caesar dan kaumnya itu nggak jahat. Tiba-tiba si Winter ini datang dan bilang kalau si Donkey menyerang dia. Terus si Donkey berhasil kabur. Sewaktu Caesar dan kaumnya membersihkan luka di tepi sungai, Blue Eyes anak Caesar dan Rocket sahabatnya Caesar datang. Mereka sudah menempuh perjalanan panjang buat nyari tempat yang bisa mereka jadiin tempat tinggal baru yang tidak ada umat manusianya. Dan di situ Blue Eyes dipertemukan oleh Cornelius, adik kandungnya yang baru. Oh iya, kita diperkenalkan oleh pacar Blue Eyes yang bernama Lake. Di situ Blue Eyes bercerita kalau Blue Eyes menemukan tempat yang baru, tapi jauh banget karena harus melewati padang pasir. Malamnya, Caesar curiga karena ada tali yang tergelantung di air terjun. Caesar mengumpulkan prajuritnya. Ternyata dugaan Caesar benar kalau ada penyusup. Akhirnya mereka berhasil ngabisin beberapa prajurit. Tapi sayangnya Caesar terlambat. Pas Caesar balik ke keluarganya, istri dan Blue Eyes sudah tewas. Saat itu Caesar ngelihat si pelakunya dan benar, itu adalah Kolonel McCloud. Caesar nyoba ngejar. Pas udah tinggal dikit lagi, talinya diputusin sama kolonel. Kejadian tidak hanya berhenti di situ. Gorila yang bernama Winter juga ikut kabur. Luka ngerasa kayaknya Winter mengkhianatin mereka dan bergabung dengan manusia. Saking ketakutannya, Caesar takut kalau Cornelius, anaknya yang paling kecil, juga ikut tewas. Untung Cornelius berhasil ditemukan karena bersembunyi di balik goa. Cornelius. You're safe now. Besoknya, Caesar menitip Cornelius ke pacar Blue Eyes yang bernama Lake untuk dibawa ke tempat tinggal yang baru. Tapi Caesar nggak ikut. Dia mau nyari markas tentara untuk membalaskan perbuatannya. Maurice, Rocket, dan Luka meminta untuk ikut nemenin Caesar. Dengan alasan Caesar adalah pemimpinnya. Maurice ingin memastikan kalau Caesar kembali dengan selamat.
Akhirnya mereka sampai di suatu pemukiman yang sudah ditinggalkan penduduknya. Karena rumah tersebut terlihat sepi. Tapi ternyata di dalam rumah ada anak perempuan. Sepertinya dia terinfeksi virus flu simian. Pas mau ngelanjutin perjalanan, Morris meminta izin pada Caesar buat untuk membawa anak itu bersamanya. Alhamdulillahnya Caesar ngebolehin. Malam itu mereka berhasil nemuin markas tentaranya. Ada Winter di situ. Where's the colonel? Akhirnya mereka menyusup masuk ke markas tentara. Dan dari Winter lah mereka dapat info kalau kolonel sudah pergi dari tadi pagi membawa banyak prajurit. Katanya banyak prajurit dari utara yang bakal datang ke perbatasan. Sempat terjadi insiden waktu Winter mau nyoba teriak. Mulutnya langsung dibekap sama Caesar. Karena panik, Caesar nggak sadar kalau dia ngebekap sambil menutup semua lubang pernafasan Winter. Alhasil dia meninggoy. Besok paginya mereka mengikuti sisa prajurit yang baru pada berangkat. Pas di jalan mereka nemuin 3 prajurit yang ditembak. Pas waktu dibuka kerudungnya, ternyata salah satunya masih hidup. Caesar bingung kenapa mereka ditembak. Pas ditanya orang ini nggak bisa ngomong. Mirip seperti anak kecil itu. Berarti kemungkinan dia terinfeksi virus yang sama. Pas mereka lagi sibuk mencari keberadaan tentara dari atap menara, tiba-tiba ada yang mencuri senjata dan membawa kabur kuda mereka. Pas dikejar, dia sudah hilang aja. Tinggal kudanya yang ada di depan gedung. Pas dicari ternyata dia si Panse juga. Bad ape. Dan dia dipanggil Bad Ape atau si kera nakal. Dan si Bad Ape ini tahu camp perbatasan dari kolonel. Tapi dia nggak mau ke sana karena sangat-sangat berbahaya. Tapi setelah dia dengar cerita dari Caesar kenapa dia pengen ke sana, akhirnya si Bad Ape ini mau nganterin mereka. Sesampainya di lokasi, mereka nyoba deketin camp itu. Tiba-tiba ada 2 prajurit menyerang mereka. Gorila yang bernama Luka tertembak dan langsung meninggal di tempat. Anak perempuan itu langsung menangis. Caesar semakin marah dan dia sudah mulai hilang akal dan bilang kalau mereka harus membayarnya. Dengar omongan Caesar seperti itu, Morris ngerasa kalau Caesar sudah kayak Koba. Akhirnya Caesar melanjutkan misi ini sendirian dengan membawa tembak yang hanya 1. Caesar mengintip seluruh camp dari atas bukit dan dia melihat ternyata di camp tersebut banyak anggotanya yang tujuannya berangkat ke tempat baru pada ketangkap. Ada di antara mereka yang lagi diikat di luar camp. Dia nanya ke salah satu yang masih hidup. Katanya tentara berhasil nemuin mereka. Tiba-tiba Donkey datang memukul Caesar dari belakang. Dibawalah Caesar ke kolonel. Custer and Sitting Bull. Caesar akhirnya bertemu dengan kolonel yang membunuh istri dan anaknya. Sayangnya dia langsung dibawa ke tahanan bareng si Panse yang lain. Dia juga sempat lihat Cornelius di tahanan anak-anak. Di sana mereka dipaksa kerja bikin benteng. Padahal kata Lek dari awal mereka nggak dikasih makan sama minum. Apalagi pas ada si Panse yang bikin salah, langsung mendapatkan cambukan dari si Donkey. Caesar ngeliat itu ngerasa nggak tega dan dia langsung teriak buat stop. Setelah insiden itu, kolonel malah ngomong ke Caesar buat nyuruh monyet-monyet itu kerja lagi. Tapi Caesar bilang, kasih mereka makan dan minum lebih dulu. Si kolonel malah ngasih hitungan mundur dengan mau nembak Caesar. Tujuannya memang mengancam. Ya emang dajal emang ini orang. 5, 4,
3, 2. Akhirnya Lake, pacar Blue Eyes, ngajak para simpanse yang lain untuk lanjut bekerja yang tujuannya untuk nyelamatin Caesar. Maurice, Rocket, Bad Ape, dan anak perempuan yang bisu itu ternyata masih ada di atas bukit untuk memantau Caesar menggunakan teropong. Malam itu Caesar dibawa lagi ketemu kolonel, dan kolonel bilang kalau prajurit yang mau datang itu bukan mau bergabung dengan kolonel, tapi malah mau menyerang pasukannya. Kolonel menjelaskan kalau virus itu sudah bermutasi, manusia bakal kehilangan kemampuan bicaranya, bahkan kemampuan berpikirnya juga. Semenjak itu dia ngebunuh orang-orang yang terinfeksi, tujuannya untuk nyelamatin peradaban manusia. Di waktu yang sama, Bad Ape nggak sengaja jatuh di jalan rahasia. Loco. Kelihatannya ini seperti terowongan bekas dulu orang-orang yang sakit pada kabur. Besoknya semua simpanse dikasih makan sama minum, kecuali Caesar. Maurice sama yang lainnya mulai menelusuri jalan rahasia itu. Siapa tahu ada cara buat menyelamatkan seluruh kaum simpanse yang ditahan. Anak perempuan yang tidak bisa bicara tadi masuk menyelinap untuk membangunkan Caesar menggunakan bonekanya. Habis itu dia ngasih Caesar minum sama makanan. Caesar juga ngeliat semua simpanse di sana pada ngasih semangat ke Caesar untuk bisa menyelamatkan mereka. Pas lagi drama-dramanya, tiba-tiba Maurice sama yang lainnya datang buat nyelamatin anak perempuan itu, dan Rocket masuk ke situ untuk mengalihkan perhatian. Alhasil dia gelut sama si Donkey dan dimasukkan ke dalam tahanan. Di dalam tahanan, Rocket langsung menjelaskan rencananya kepada Caesar. Keesokan harinya, kolonel menemukan boneka anak itu di dalam kandang Caesar. Dia sempat curiga, terus akhirnya dia membawa boneka itu ke dalam kantornya. Inilah awal petaka dari Kolonel McCloud. Di pagi ini, mereka lanjut kerja Rodi lagi, dan Rocket ngasih tahu ke Caesar kalau 37 langkah ke kandang monyet dewasa dan 55 langkah ke kandang anak-anak. Akhirnya Bad Ape berhasil menghubungkan antara kandang dewasa dan kandang anak-anak. Terjadilah suatu insiden yang membuat terowongan mulai banjir. Jadi jalannya ditutup sama Maurice. Mereka menggunakan cara dengan memancing salah satu prajurit dengan melempar mereka. Pancingan mereka berhasil. Dan waktu prajurit berdiri di dekat lubang, langsung saja Maurice menarik kakinya dan melemparkan kunci kandangnya. Akhirnya Rocket berhasil menyelamatkan mereka dan mereka berhasil keluar dari sana. Tapi Caesar nggak mau ikut. Dia masih mau balas dendam pada kolonel. Di situ Caesar sadar kalau ternyata dia sama Koba itu sama-sama membenci manusia. Dan waktu para simpanse usaha kabur dari terowongan dan sudah keluar ke permukaan, saat itu juga bertepatan dengan datangnya prajurit dari utara yang siap menyerang kamp kolonel. Caesar nemuin kolonel yang sudah nggak berdaya di kamarnya. Ternyata dia sudah keinfeksi gara-gara ngambil boneka anak perempuan itu. Caesar tangannya sudah gatal pengen nembak si Dajjal ini. Tapi dia nggak tega kalau ngebunuh orang yang sudah tersiksa. Akhirnya Caesar naruh pistol yang dipegang supaya kolonel itu bunuh dirinya sendiri. Caesar mempunyai rencana meledakkan tangki bahan bakar, biar bentengnya jebol. Caesar buru-buru kabur membawa granat pas tahu ada prajurit yang masuk ke kamar itu. Belum juga dilempar granatnya, ada tentara yang mau nembak dia. Tiba-tiba dari atas ada yang melemparkan basoka ke prajurit tersebut. Ternyata itu adalah Donkey yang lagi menolongin Caesar. Sedihnya Donkey langsung ditembak mati sama prajurit kolonel. Akhirnya Caesar berhasil ngeledakin tangki itu dan kabur. Sayang pas dia kabur, prajurit dari utara ngelihat dia. Dia udah mau ditembakin sama mereka. Untunglah Allah masih berpihak pada Caesar, karena salju di gunung itu longsor. Caesar buru-buru nyelamatin diri, dia naik ke atas pohon. Pas longsor selesai, dia lihat dari atas kalau para prajurit pada meninggal tertimbun longsor. Kemudian Caesar mendengarkan ada suara simpanse di atas pohon. Ternyata para simpanse berhasil menyelamatkan diri di atas pohon.
termasuk anak perempuan yang sedang digendong sama Maurice. Scene ditutup dengan Caesar yang berhasil mencapai tempat baru, dan para kawanan si puzzle sedang bersenang-senang di tempat baru yang jauh dari peradaban manusia. Dan di sini Maurice baru menyadari kalau Caesar dalam keadaan terluka tertancap busur panah. Caesar meyakinkan Maurice, nggak usah khawatir, mereka semua akan kuat meskipun tanpa adanya Caesar. Di situ tiba-tiba Maurice bisa ngomong bahasa manusia. Son will know who was father. Anaknya nanti akan tahu siapa dulu ayahnya dan apa yang sudah dilakukan Caesar untuk kami. Setelah mendengar itu, Caesar menutup mata dan menghela nafas terakhirnya di samping Maurice. Dan film pun tamat. Di sini kita bisa belajar kalau happy ending sebuah film ternyata juga bisa dikombinasikan dengan sad ending. Bagaimana? Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ke channel Buas Cerita Sinema. Kalau kalian ada yang mau request film yang ingin dibikinkan alur ceritanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Dias dari Buas Cerita Sinema, pamit undur diri dulu ya.